Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Pengabdi Kidang Kencana. Cerita ini ditulis oleh Alin Ambarwati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Pengabdi Kidang Kencana. Si pengurang dewa tempatnya gembira tetap Kondisi desaku sangatlah mencekam. Teror Kidang Kencana membuat semua warga menjadi khawatir berlebihan. Mereka takut jika bertemu dengan sosok Kidang Kencana. Bahkan mendengar suaranya pun mereka sudah ketakutan. Sebab berjumpa dengan Kencana adalah tanda kematian akan segera menghampirinya. Semenjak itu, tidak ada satupun orang yang berani keluar rumah di malam hari. Saat malam hari, kondisi desaku seolah-olah mati. Peristiwa itu terjadi akibat adanya teror Kidang Kencana, buah adanya pengabdian kepada sosok Kidang Kencana yang dilakukan oleh salah seorang keluarga di desaku. Keluarga itu bisa dipanggil dengan keluarga Pak Midi. Keluarga Pak Midi merupakan satu-satunya keluarga kaya raya di desaku. Rumahnya bak istana dan dikelilingi pagar hijau. Kata warga setempat, keluarga itu memiliki usaha yang tak banyak orang ketahui, sehingga mereka menjadi keluarga yang sangat kaya raya di desa. Konon katanya Pak Midi melakukan sebuah pengabdian kepada sosok Kidang Kencana di salah satu gunung tertinggi di Pulau Jawa. Hal itu dilakukannya untuk memperoleh kekayaan dengan cara cepat dan tanpa usaha yang berat. Namun ia harus melakukan pengabdian kepada sosok Kidang Kencana selamanya, baik di dunia ataupun di alam setelah kematiannya. Sebelum keluarga Pak Midi melakukan sebuah pengabdian kepada sosok Kidang Kencana, keluarga mereka merupakan keluarga yang sangat miskin. Bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka selalu meminjam uang di tetangga ataupun di warung dekat rumahnya. Namun suatu ketika saat Pak Midi sedang duduk merenung di tengah sungai, ia tiba-tiba saja dihampiri oleh sosok misterius yang menawarkan satu hal yang menurutnya menarik. Sepertinya kehidupanmu yang pelik sedang mendatangimu. Benar Pak, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Hidup dalam kemiskinan membuat saya tidak bisa berpikir apapun. Rasanya ingin mati saja jika ada pilihan lainnya selain hidup. Mengapa kamu tidak datang saja ke gunung? Di sana kamu bisa meminta apapun, termasuk kekayaan. Apa bisa? Tentu bisa. Datanglah saat malam Kamis Wage, maka kamu akan mendapatkan jawabannya. Apa yang perlu saya siapkan jika saya ingin ke sana? Cukup datang, sampaikan keluhan, ucapkan kesanggupan, dan lakukan semua yang disyaratkan. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sesaat setelahnya Pak Midi pun termakan oleh ucapan sosok misterius itu. Ia kemudian memutuskan untuk mendatangi gunung yang dimaksud sosok misterius tersebut tanpa diketahui oleh istri ataupun anak-anaknya. Saya harus bisa mengubah takdir hidup keluargaku menjadi lebih baik, ucap Pak Midi terus menerus. Malam Kamis Wage pun tiba. Pak Midi hanya membawa barang seperlunya seperti air mineral dan makanan ringan. Ia pun mulai melakukan pendakian menuju puncak gunung paling tinggi di Pulau Jawa tersebut seorang diri. Sesampainya di sana, Pak Midi merasa bingung dengan apa yang harus dilakukannya di puncak gunung tersebut. Sebab ia hanya datang seorang diri dan ia hanya tahu bahwa ia harus menemui sosok jelmaan Kidang Kencana untuk bisa mendapatkan hal yang diinginkannya, yaitu harta dunia. Pak Midi pun memutuskan untuk duduk sejenak di puncak gunung sembari meminum teh poci yang dibawanya dari rumah. Ia masih berusaha berpikir tenang tentang semua hal. Ia bahkan sempat berhayal tentang kesejahteraan dalam hidupnya. Andai saja saya bisa hidup mewah, pasti saya tidak mungkin terlibat hutang piutang yang semakin bertambah. Tak berselang lama ia mendengar suara lonceng berbunyi yang semakin mendekat ke arahnya. Suara tersebut berasal dari datangnya sosok Kidang Kencana, penghuni gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut.
Kidang Kencana tersebut ditunggangi oleh sosok lelaki yang memiliki tubuh tinggi besar dan tegap. Ia bahkan mengenakan pakaian layaknya seorang raja. Ia kemudian datang mendekat ke arah Pak Midi. Kau menantiku? Tanya sosok penunggang Kidang Kencana. Benar Tuan, saya sedari tadi sudah menunggumu. Jika kamu menginginkan harta dunia, maka ada banyak syarat yang harus dijalani olehmu. Sampaikan terlebih dahulu kesanggupanmu. Setelahnya saya akan patuhi semua hal yang dipersyaratkan. Sosok penunggang Kidang Kencana tersebut pun merasa bahwa ia dibutuhkan oleh manusia. Ia pun kemudian turun dari tunggangannya dan berbisik kepada Pak Midi tentang semua hal yang berkaitan dengan pengabdian Kidang Kencana yang akan dilakukannya. Sosok tersebut kemudian mendekat ke arah Pak Midi dan membisikkan banyak hal kepadanya tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pak Midi jika ingin menjalin perjanjian kepadanya. Serahkan tumbal di tiap malam Kamis Wage. Bagaimana caranya? Kamu bisa berikan salah satu harta kalian kepada mereka, entah itu makanan atau lainnya, tepat di hari Kamis Wage. Semua orang yang memiliki tanggal lahir Selasa Wage atau hari Minggu, jika meminum atau memakan pemberianmu, maka ia secara tidak langsung sudah menjadi tumbalmu yang utuh. Berapa lama saya bisa memperoleh kekayaan yang dimaksud? Segera, setelah kamu menuntaskan persyaratan awal yang akan saya ajukan. Apa yang harus saya lakukan? Bersemedilah di gunung ini selama 3 hari. Setelahnya sosok Kidang Kencana akan ikut bersamamu tanpa kau sadari. Saya akan lakukan itu semua. Setelahnya sosok itu pun menghilang. Pak Midi pun kemudian memutuskan untuk berdiam diri di gunung tersebut, melakukan persemedian guna mendapatkan sosok Kidang Kencana yang mampu memberikan perubahan di dalam hidupnya. Kidang Kencana merupakan sosok jelmaan Kijang yang dalam bahasa Jawa disebutnya Kidang. Ia menyerupai sosok kereta kencana berwarna emas. Suaranya nampak begitu nyaring, sangat mirip dengan suara kuda liar. Tanda kedatangannya ialah terdengar bunyi lonceng yang sangat nyaring. Suara itu mampu membuat siapapun yang mendengarnya menjadi gelisah tak beraturan. Hari pertama Pak Midi datang ke gunung tertinggi di Pulau Jawa, ia langsung melakukan semedi di atas sana. Ia tak membawa perlengkapan semedi apapun seperti sesajen atau yang lainnya. Ia hanya membawa tubuhnya dan niatnya untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik. Itu menjadi modalnya saat ini. Di sisi lain, keluarga Pak Midi hanya tahu jika ia keluar, namun mereka tidak tahu jika Pak Midi melakukan pendakian di gunung dan melakukan persemedian. Di hari pertama mereka nampak tidak mengkhawatirkan Pak Midi. Namun di hari kedua dan ketiga, mereka nampak khawatir. Mereka mencoba menghubungi Pak Midi melalui telepon seluler, namun tak kunjung mendapatkan sebuah jawaban. Hari pertama berjalan begitu lancar. Hingga tiba saat petang datang, Pak Midi tiba-tiba saja merasakan hawa dingin dalam tubuhnya. Ia bahkan seperti terkena hipotermia di atas gunung. Tak banyak hal yang bisa ia lakukan sebab ia tidak tahu cara mengatasi hipotermia. Ia pun hanya mendirikan api unggun kecil dengan tujuan untuk menghangatkan badannya. Hal itu nyatanya berhasil menghangatkan tubuh Pak Midi. Ia pun kemudian melanjutkan persemediannya. Saat ia bersemedi, tiba-tiba saja dari alam bawah sadarnya ia berjumpa dengan salah seorang kakek tua yang menghampirinya. Pulanglah nak, ini tidak benar. Apa yang tidak benar, kek? Kamu akan mendapatkan malapetaka jika terus melanjutkan pengabdianmu. Tapi saya ingin memperoleh kekayaan, kek. Saya muak hidup miskin. Berusahalah dengan jalan yang benar, bukan dengan jalan pintas seperti sekarang. Tapi saya tidak memiliki pilihan lain. Maka kamu dan keluargamu perlahan akan sirna seiring bertambahnya harta kekayaanmu. Saya tidak masalah jika cepat sirna, yang terpenting saya pernah menjadi orang kaya. Setelahnya ia pun tersadar. Dari alam bawah sadarnya Pak Midi menghela nafas panjang untuk menenangkan hati dan pikirannya. Meskipun sosok sang kakek sudah memberikan peringatan dini kepadanya, namun Pak Midi memilih untuk tidak mengindahkan semua perkataannya. Sebab jika ia menuruti perkataan sang kakek tersebut, maka pengorbanannya hingga datang ke gunung ini dan melakukan persemedian akan sia-sia. Dan Pak Midi kembali menjalani kehidupan melarat yang sangat Pak Midi benci.
Pak Midi ingin istri dan kedua anak gadisnya merasakan hidup berkecukupan dan tidak ingin mereka terus-menerus mendapatkan cacian yang tidak semestinya. Hidup miskin merupakan sebuah kutukan, maka Pak Midi harus mau dan mampu lepas dari kutukan itu. Salah satu cara yang dilakukannya yaitu dengan melakukan persembahan atau pengabdian di gunung ini guna memperoleh kidang kencana yang mampu mendatangkan harta yang berlipat ganda. Hari kedua dan ketiga pun dilalui oleh Pak Midi tepatnya di atas gunung tertinggi di Pulau Jawa untuk melakukan persemedian dengan tujuan bertemu dengan sosok kidang kencana yang mampu mengubah nasib buruknya menjadi nasib baik. Jika di hari pertama ia didatangi oleh sesosok kakek yang memberikan peringatan kepadanya agar ia tak lagi melanjutkan persemediannya di atas gunung, di hari kedua dan ketiga ia bertemu dengan sosok yang berbeda dengan wejangan yang sangat bertolak belakang dengan wejangan di hari pertama. Pak Midi didatangi oleh sesosok perempuan cantik berbusana serba hijau. Raut wajahnya sangat cantik dan sangat bersinar, hingga Pak Midi tak sempat memalingkan wajahnya dari sosok perempuan tersebut. Kamu sudah berada di jalan yang tepat. Mengabdilah kepadaku dan kamu akan selamat. Benarkah, Nyai? Tentu. Tuntaskan persemedianmu, maka hal baik akan lekas menghampirimu. Apa saya bisa hidup kaya raya, Nyai? Tentu. Bukan hanya menjadi keluarga kaya raya. Bahkan kamu bisa menjadi satu-satunya keluarga yang memberikan pengaruh besar kepada lingkungan di sekitarmu, sehingga semua orang akan segan terhadapmu. Saya akan menuntaskan semua yang dipersyaratkan, Nyai. Saya berjanji, saya tidak akan ingkar. Setelahnya sosok perempuan cantik itu pun tersenyum manis kepada Pak Midi. Perlahan-lahan sosoknya pun menghilang bersama hembusan angin malam yang begitu meneduhkan. Pak Midi merasa senang. Ia merasa bahwa persemediannya selama 3 hari ini tidak akan sia-sia. Kekayaan akan segera menghampirinya tanpa henti, dan ia tak akan lagi menjadi manusia yang hidup dengan penuh kemiskinan. 3 hari pun usai, persemedian Pak Midi dianggap berhasil, dan tanpa ia sadari, sosok kidang kencana sudah melekat dalam dirinya. Sosok itulah yang akan merubah hidup Pak Midi. Sementara di sisi lain keluarga Pak Midi sudah sangat khawatir, sebab Pak Midi tidak kembali selama 3 hari. Bahkan mereka sudah mengerahkan warga untuk mencari keberadaan Pak Midi. Saat para warga akan berangkat mencari Pak Midi, dari kejauhan langkah kaki Pak Midi pun nampak. Ia sedang berjalan menuju rumahnya. Istri dan kedua anaknya pun terkaget. Mereka langsung berlari untuk menghampiri Pak Midi. Mereka sangat bersyukur Pak Midi kembali dalam keadaan baik-baik saja. Setelahnya mereka pun memeluk erat Pak Midi. Warga pun kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing guna melanjutkan aktivitas mereka. Bapak kemana saja? Kami sangat khawatir. Iya, kami khawatir sama Bapak. Bapak hanya mendaki gunung saja, dan Bapak baik-baik saja. Kalian bisa lihat Bapak pulang dengan selamat tanpa kurang apapun, kan? Pak Midi pun kemudian mengajak keluarganya untuk masuk ke rumah mereka. Pak Midi pun bergegas mengajak istrinya untuk masuk ke kamar. Ia ingin membicarakan kesepakatannya dengan penghuni gunung tertinggi Pulau Jawa terkait sosok kidang kencana mampu mengubah hidup mereka. Dan Pak Midi berhasil memperolehnya. Bu, Bapak ingin berbicara kepada Ibu. Ini penting. Ada apa ya, Pak? Bapak melakukan perjanjian dengan sosok penghuni gunung yang kemarin Bapak datangi. Dan Bapak melakukan pengabdian kepada sosok kidang kencana, Bu. Sosok itu pasti mampu mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Bahkan kita bisa menjadi keluarga kaya raya dan dipandang oleh para warga. Kita tidak akan lagi hidup susah, Bu. Tapi pasti ada persyaratan yang harus kita penuhi, kan, Pak? Sebab sejauh yang Ibu tahu, jika melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, maka harus ada sesuatu yang kita persembahkan kepadanya. Benar, Bu. Kita harus menyerahkan tumbal tiap 3 bulan sekali. Namun caranya sangat mudah, Bu. Kita tinggal memberikan makanan atau minuman kepada orang yang kita tuju. Maka secara otomatis ia akan menjadi tumbal dari sosok kidang kencana tersebut, Bu. Hanya itu, Pak. Setelahnya jiwa orang tersebut akan terpagar rapi di rumah kita, Bu. Sebagai tanda pengabdian kepada sosok kidang kencana. Kita pun harus membuat patung kidang sebagai rumahnya, Bu. Menurut Ibu bagaimana? Ibu khawatir akan terjadi masalah ke depannya, Pak. Tidak akan ada masalah setelahnya, Bu. Ibu percaya sama Bapak. Benarkah, Pak? Benar, Bu.
Setelahnya sang istri pun terdiam tanpa bisa berucap satu kata pun. Ia merasa khawatir jika suatu waktu terjadi hal buruk kepada keluarga mereka. Pak Midi pun mencoba meyakinkan sang istri agar turut membantunya dalam niatnya melakukan pengabdian kepada sosok Kidang Kencana. Jika kita tidak melakukan ini, maka hidup kita akan terus-menerus berada di bawah kemiskinan, Bu. Bapak tidak ingin keluarga kita terus dicaci maki oleh warga sekitar. Terlebih lagi saat semua anak-anak kecil tidak mau berteman dengan anak kita karena persoalan keluarga kita yang miskin. Bapak tidak ingin mereka mengalami nasib buruk karena kita, Bu. Tapi apakah keluarga kita tetap akan baik-baik saja, Pak? Bapak berjanji semua akan baik-baik saja, Bu. Bapak yang akan menjamin keselamatan kita semua. Ya sudah kalau begitu, Ibu hanya bisa menurut Bapak saja sebagai kepala keluarga di rumah ini. Terima kasih, Bu. Mohon percayakan semuanya kepada Bapak. Sang istri pun hanya mengangguk setuju meskipun dalam hati kecilnya ada kata tidak setuju. Namun kenyataan hidup yang amat pahit membuatnya tak mengindahkan perkataan dalam hati kecilnya tersebut. Keesokan harinya, sosok Kidang Kencana pun menampakkan dirinya tepat di hadapan Pak Midi. Mereka mengisyaratkan kepada Pak Midi untuk memberikan tumbal sebagai persembahan pertama kepadanya. Sebagai tanda perjanjian di antara mereka, Pak Midi pun menyanggupinya. Pak Midi kemudian mulai mencari sosok warga yang akan dijadikannya tumbal. Saat Pak Midi sedang duduk di teras rumahnya, Pak Midi melihat ada seorang kakek tua yang sedang berjalan sempoyongan. Ia seperti seorang gelandangan yang sangat kelaparan. Pak Midi pun mengajak kakek tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya meskipun Pak Midi membantu kakek tersebut. Namun dalam hati kecilnya ia berpikir untuk menumbalkan kakek tersebut. Sepertinya saya tidak perlu bersusah payah untuk mencari tumbal yang tepat, sebab tumbal tersebut sudah datang dengan sendirinya, ucap Pak Midi dalam hatinya. Pak Midi kemudian membuatkan teh hangat dan sedikit camilan yang ia berikan kepada sang kakek tua tersebut. Pak Midi pun mengajak kakek tersebut berbincang agar sang kakek merasa aman bersamanya. Kakek dari mana? Sepertinya kakek terlihat sangat letih. Benar, Pak. Saya berasal dari desa sebelah. Saya sudah 3 hari tidak makan. Saya selalu dicampakkan ketika mengemis. Saya turut prihatin mendengarnya. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah mau menolong saya. Jika tidak ada Bapak, mungkin saya sudah mati kelaparan di jalan. Sesama manusia kan memang harus saling tolong menolong, Kek. Terima kasih sekali lagi ya, Pak. Sudah, tidak apa-apa, Kek. Silakan diminum dan dimakan sajanya. Maaf seadanya. Sang kakek pun kemudian memakan semua camilan yang disediakan dengan sangat lahap. Teh hangat yang disediakan oleh Pak Midi pun dengan cepatnya dihabiskan oleh sang kakek. Setelahnya sang kakek pun merasa sangat lega, sebab ia terbebas dari rasa lapar dan dahaga meskipun hanya sebentar. Pak Midi bukan hanya menyajikan camilan dan minuman kepada sang kakek, melainkan ia pun membungkuskan sedikit makanan untuk diberikannya kepada sang kakek. Pak Midi terlihat sangat baik hati. Ia bahkan terlihat begitu tulus. Sang kakek pun merasa terharu dengan kebaikan Pak Midi, hingga ia pun sontak memeluk Pak Midi dengan begitu erat sembari terus-menerus membisikkan ucapan terima kasih kepada Pak Midi. Terima kasih, Pak. Bapak seperti malaikat yang sudah mau menolong saya. Setelahnya sang kakek pun pamit untuk kembali ke gubuknya. Pak Midi pun mengantarkan sang kakek hingga ke depan rumahnya. Pak Midi tersenyum sumringah. Setelah sang kakek pergi dari rumahnya, malam pun lekas tiba. Saat waktu menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba saja terdengar suara lonceng yang mendekat ke arah gubuk. Kakek yang tadi siang dibantu oleh Pak Midi. Sang kakek kemudian diperlihatkan sosok Kidang Kencana. Sosok itu kemudian membawa kakek untuk naik ke atas punggungnya. Kakek pun dibawanya pergi entah kemana. Keesokan harinya tersiar kabar bahwa sang kakek meninggal dunia tanpa sebab. Pak Midi kemudian memandangi pagar rumahnya yang saat itu masih berupa bambu. Ia melihat jiwa sang kakek tertancap di pagar rumahnya dengan wajah yang begitu sayu. Berhasil, ucap Pak Midi dalam hatinya. Tak berselang lama setelah kematian sang kakek yang menjadi tumbal Kidang Kencana atas ulah Pak Midi, tiba-tiba saja keluarga Pak Midi mendapatkan harta yang tak terduga. Ada seseorang yang datang ke rumah dan memberikan uang 1 koper dengan jumlah yang sangat fantastis.
Orang tersebut mengatakan bahwa uang yang dibawanya merupakan warisan dari leluhur Pak Midi yang baru sempat diberikan kepada Pak Midi. Kejadian ini merupakan kejadian janggal yang pertama kali disaksikan oleh Pak Midi. Sebab leluhurnya telah lama tiada dan ia tidak tahu menau jika ia menitipkan sejumlah uang untuknya. Meski demikian, keluarga Pak Midi merasa sangat senang. Ia pun sadar bahwa harta tersebut merupakan pemberian sosok Kidang Kencana hasil pengabdiannya. Ini merupakan hasil pertama pengabdian Kidang Kencana yang saya lakukan. Membidik tumbal, kemudian mempersembahkannya kepada Kidang Kencana, dan harta pun tiba. Meski demikian, Pak Midi harus mampu memutar otak agar kekayaannya yang datang tiba-tiba tidak dicurigai oleh warga sekitar. Ia pun kemudian berpikir untuk membuat sebuah usaha untuk mengelabui semua orang. Pak Midi kemudian mengajak sang istri untuk berdiskusi tentang bagaimana cara menyamarkan kekayaannya agar tidak dicurigai oleh para warga. Sang istri pun kemudian memberikan saran agar Pak Midi mulai membuka usaha warung makan. Selain bisa mengelabui para warga, ia pun akan mudah untuk mencari tumbal saat waktu persembahan itu tiba. Pak, bagaimana kalau kita buka warung makan saja? Boleh juga itu, Bu. Lalu siapa yang akan memasak dan melayani para pelanggan? Bagaimana kalau kita bagi tugas? Ibu bagian masak di dapur, Bapak bagian melayani tamu, sekaligus menjadi kasir. Lalu kita akan mulai buka warung tersebut kapan? Lebih cepat lebih baik, Pak. Kalau begitu besok kita coba cari tempat strategis untuk kita bisa bikin warung. Bagaimana? Boleh, Pak. Ibu akan terus temani Bapak. Keduanya kemudian mencari tempat yang cocok untuk mereka membuka usaha warung makan. Mereka membidik tempat yang ramai dan strategis. Tentunya kedua anaknya belum tahu jika orang tuanya melakukan pengabdian kepada sosok Kidang Kencana. Mereka hanya tahu jika kedua orang tuanya mendadak mendapatkan harta yang berlimpah. Setelah mencari tempat yang cocok, mereka pun kemudian menemukannya, tempat di dekat pasar desa. Pasar tersebut merupakan tempat berkumpulnya para warga. Jika membuka usaha warung makan di sana, maka akan cepat ramai. Pak Midi pun kemudian menyewa salah satu ruko di dekat pasar desa. Setelah semua usai, mereka pun menjalankan usahanya tersebut. Keesokan harinya saat warung makan Pak Midi pertama kali dibuka, ia sudah kedatangan pelanggan yang sangat banyak. Banyak warga yang rela antri untuk bisa makan di warung Pak Midi. Padahal hari ini merupakan hari pertama mereka buka warungnya. Tentu hal ini ada campur tangan sosok Kidang Kencana yang mampu menyihir mata semua warga yang melihat warung Pak Midi menjadi tertarik untuk datang dan menyantap makanan yang dihidangkan di sana. Sosok Kidang Kencana sudah melekat erat di tubuh Pak Midi, sehingga hal yang dilakukannya akan menjadi mudah dijalani. Masakan di warung Pak Midi sangat enak. Saya tidak menyesal mampir ke warung ini. Saya yakin warung makan Pak Midi tidak akan sepi pembeli sebab masakan yang dihidangkan juara. Pak Midi dan sang istri merasa senang dengan respon baik yang diberikan oleh para warga yang kebetulan mampir ke warung makannya. Padahal sependek yang mereka tahu, masakan istri Pak Midi tergolong biasa untuk rasanya, tidak seenak yang diperbincangkan oleh para warga. Pak, bukannya masakan ibu biasa saja? Kok bisa semua orang suka ya, Pak? Pasti ada campur tangan sosok Kidang Kencana di usaha kita, Bu. Benar-benar hebat sosok Kidang Kencana itu, Pak. Ibu ingin melihatnya, apa bisa? Jangan, Bu, sebab siapa saja yang mendengar ataupun melihat penampakan sosok Kidang Kencana, maka keesokan harinya ia akan tewas seketika, Bu. Kalau kedua anak kita melihat sosok tersebut bagaimana, Pak? Rasanya tidak mungkin, Bu. Hanya orang-orang yang Bapak bidik sebagai tumbal yang bisa melihat sosok itu. Sang istri pun hanya terdiam. Mereka pun kemudian melanjutkan aktivitas mereka melayani pengunjung yang datang ke warung makan mereka. Waktu pun berjalan begitu cepat. Hanya dalam waktu 3 bulan saja mereka sudah mendapatkan untung yang berlipat ganda. Mereka pun kemudian memutuskan untuk membangun rumah baru. Tak lupa mereka membuat pagar rumah yang nampak indah. Mereka memilih warna hijau sebagai warna pagar mereka sesuai dengan anjuran sosok Kidang Kencana. Mereka juga membuat patung seekor kidang di depan rumah mereka, sebagai tanda bersemayamnya sosok Kidang Kencana di rumah mereka. Ada pantangan yang harus dihindari oleh siapapun termasuk keluarga Pak Midi. Mereka tidak diperbolehkan untuk menaiki patung kidang yang mereka bangun, sebab di dalam patung tersebut bersemayam sosok Kidang Kencana yang menjadi sosok yang dipuja oleh Pak Midi. Jika hal tersebut dilanggar, maka orang yang melanggarnya akan terkena musibah hebat yang sulit untuk diselesaikan. Hingga pada akhirnya orang yang melanggar pantangan tersebut akan tewas secara sia-sia
Untuk mencegah hal tersebut terjadi kepada keluarga kecilnya, Pak Midi pun sudah lebih dulu memberikan peringatan keras kepada kedua anaknya dan sang istri. Pak Midi mewanti-wanti agar tidak ada satu orang pun yang menaikinya. Sang istri pun menurut dengan mudahnya. Namun berbeda dengan kedua anak Pak Midi. Mereka nampak kecewa dengan larangan yang diberikan oleh Pak Midi kepada mereka. Mereka terdiam dengan raut wajah kekecewaan. Kedua anak Pak Midi yang masih berusia belia pun mencoba untuk membujuk Pak Midi untuk memperbolehkannya bermain di patung kidang yang dibangun di depan rumahnya tersebut. Sebab bagi mereka patung kidang tersebut sangatlah menarik untuk menjadi tempat mereka bermain. Bapak, bolehkan kami bermain di patung itu? Tidak boleh nak, karena patung itu bukan tempat untuk kalian bermain. Lalu untuk apa patung tersebut dibangun jika kami tidak diperbolehkan bermain di sana? Patung itu untuk bapak bekerja nak, dan tidak boleh ditunggangi oleh siapapun. Kalian menurut ya sama ucapan bapak? Kedua anak Pak Midi pun kembali terdiam. Raut kekecewaan nampak jelas tergambar dari wajah keduanya. Mereka pun kemudian memilih untuk masuk ke kamar masing-masing setelahnya. Hal tersebut Pak Midi lakukan untuk kebaikan kedua anaknya. Di sisi lain Pak Midi sebenarnya tidak ingin membangun patung yang membahayakan tersebut. Namun tidak ada pilihan lain. Jika patung tersebut tidak dibangun, sosok Kidang Kencana tersebut akan terus-menerus melekat dan singgah di tubuh Pak Midi. Jika hal itu terjadi, maka Pak Midi tidak akan bisa berkonsentrasi dalam bekerja maupun dalam beraktivitas. Adanya patung tersebut yaitu untuk menjadi rumah singgah untuk sosok yang dipuja oleh Pak Midi, yaitu sosok Kidang Kencana yang sudah memberikannya perubahan hidup kepada keluarga kecilnya. Nampaknya larangan yang diceritakan oleh Pak Midi hanyalah omongan yang dianggap angin lalu oleh kedua anaknya. Saat Pak Midi dan sang istri sedang berjualan di warungnya, kedua anak Pak Midi nekat untuk bermain di patung Kidang Kencana di depan rumah. Salah satu dari mereka pun nekat untuk menaiki patung Kidang Kencana tersebut. Tak berselang lama anak Pak Midi tersebut pun mendadak terkena serangan jantung. Bahkan ia sampai kejang-kejang dan terjatuh dari patung kidang tersebut. Anak Pak Midi tersebut bernama Ira, sementara saudara kembarnya bernama Era. Era pun nampak kaget ketika saudara kembarnya tersebut terjatuh dari patung kidang dan kemudian kejang-kejang. Ia kemudian mencoba menghubungi bapaknya yaitu Pak Midi. Pak, cepat pulang, Ira kejang-kejang pak. Memangnya ada apa dengan Ira? Ira terjatuh dan kemudian kejang-kejang pak. Era sendiri tidak tahu mengapa Ira bisa seperti itu. Ya sudah, bapak langsung pulang sama ibu. Kamu tunggu di rumah, jaga Ira terlebih dahulu. Pak Midi dan sang istri pun kemudian bergegas menutup warung makan dan langsung kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Pak Midi kaget bukan kepalang ketika melihat Ira sedang tersungkur lemas di bawah patung Kidang Kencana yang ada di rumahnya. Pak Midi kemudian langsung membawa Ira masuk ke dalam rumahnya. Pak Midi mencoba menyadarkan Ira dengan berbagai cara, namun Ira tak kunjung siuman. Pak Midi pun mencoba menanyakannya tentang persoalan yang sebenarnya terjadi kepada Ira, saudara kembar Era. Era, sebenarnya Ira kenapa? Tadi kan kita lagi main di dekat patung itu, Pak. Lalu Ira tiba-tiba saja naik ke patung kidang di depan rumah. Setelahnya Ira langsung terjatuh dan kejang-kejang, Pak. Kan Bapak sudah tegaskan jangan bermain atau naik ke punggung Kidang Kencana itu, berbahaya akibatnya. Maafkan kami, Pak. Setelah mengetahui kejadian yang menimpa anaknya yaitu Ira, Pak Midi tidak bisa berpikir dengan jernih. Padahal sebelumnya ia sudah memberikan peringatan yang jelas kepada kedua anaknya. Mengapa hal tersebut dilanggar begitu saja? Pak Midi pun kemudian mencoba memutar otak agar Ira dapat disembuhkan dengan cepat dan dengan cara yang tepat. Pak Midi pun mencoba berkomunikasi dengan sosok Kidang Kencana guna meminta pertolongannya agar tidak terjadi hal buruk kepada Ira, seperti konsekuensi sebelumnya tentang patung Kidang Kencana. Pak Midi kemudian mencoba mendatangkan sosok Kidang Kencana untuk memohon pertolongan kepadanya. Ia kemudian melakukan persembahan dengan menyembahkan sesaji tepat di hadapan patung Kidang Kencana di rumahnya. Setelah beberapa menit melakukan persembahan, sosok yang dinanti pun tiba. Pak Midi pun langsung bersujud tepat di hadapannya. Tuhan, saya mohon selamatkan anak saya. Jangan jadikan ia sebagai tumbal. Lihatlah ke arah pagar sana. Pak Midi pun kemudian melihat ke arah yang dimaksud oleh sosok itu. Pak Midi terkaget-kaget saat melihat secara samar tubuh Ira sudah melekat di pagar rumahnya. Namun sosoknya masih sangat samar. Pak Midi pun kemudian memohon kembali kepada sosok Kidang Kencana. Saya mohon Tuhan, jangan jadikan anak saya sebagai tumbal. Ia tak sengaja duduk di patung Tuhan, namun ia benar-benar tidak sengaja. Peraturan tetaplah peraturan.
bisa menghindarinya. Pak Midi pun nampak begitu murung. Ia seakan-akan kehilangan arah. Ia benar-benar tidak ingin anaknya tewas sia-sia. Terlebih-lebih itu semua karena peran tangannya sendiri. Pak Midi tidak bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Pak Midi pun kemudian mencoba berdiskusi dengan sang istri terkait keselamatan anaknya tersebut. Sementara semakin hari sosok Ira semakin jelas terperangkap di pagar rumah miliknya. Seolah-olah mengisyaratkan bahwa Ira akan segera menemui ajalnya. Bu, bagaimana Ira? Apa kita ikhlaskan saja? Ibu tidak sanggup jika harus melepas Ira, Pak. Bagaimana kalau kita sudahi saja pengabdian kepada sosok Kidang Kencana, Pak? Bukankah kita bisa lebih fokus kepada warung makan kita? Sependek yang Bapak tahu, jika menghentikan pengabdian kepada sosok gaib, maka kita akan kembali ke kehidupan kita yang lama, Bu. Bukan hanya itu, Bapak juga bisa saja tewas sia-sia setelah menyudahinya, Bu. Lalu Bapak mau jika anak kita tewas? Kita tidak punya pilihan lain, Bu. Bapak sudah mencoba bernegosiasi dengan sosok Kidang Kencana, namun tidak ada hasil baik setelahnya, Bu. Bapak malah diperlihatkan sosok Ira yang sudah berdiri di pagar rumah kita, Bu. Apa bisa Ibu gantikan posisi Ira, Pak? Biar Ibu saja yang tewas, asal anak Ibu tetap bisa hidup. Ibu mau tinggalin Bapak. Ibu tidak mau ninggalin Bapak. Tapi di sisi lain Ibu juga tidak tega jika salah satu anak kita harus tewas sia-sia. Jika tahu ujungnya akan seperti ini, Bapak tidak akan mungkin mau bersekutu dengan makhluk itu, Bu. Bapak juga menyesal, namun semua sudah terjadi. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, tidak ada yang bisa kita perbuat. Jika Ira benar-benar tewas, apa Bapak akan terus melanjutkan pengabdian ini? Bapak sendiri tidak tahu jalan terbaik yang harus Bapak ambil, Bu. Keduanya benar-benar kalang kabut atas persoalan yang menimpa keluarga mereka, tentang Ira dan tentang pengabdian mereka kepada sosok Kidang Kencana. Baru 3 bulan berjalan, namun takdir buruk sudah datang menghampiri tanpa permisi. Namun tidak ada jalan lain yang bisa Pak Midi ambil selain terus melanjutkan apa yang sudah dilakukannya. Tidak ada pilihan lain lagi, Bu. Kita hanya bisa mengikhlaskan Ira pergi. Sang istri pun terdiam tanpa berkata satu kata pun, sementara Era terus berada di sisi saudara kembarnya yaitu Ira. Kondisi Ira semakin hari semakin menurun. Wajah ceria Ira kini berubah menjadi raut wajah sayu, bahkan tubuh Ira pun semakin kurus setelahnya. Ira nampak tersiksa atas sakit yang dideritanya. Beberapa hari saat Ira sakit, Pak Midi dan istrinya tidak membuka warung makannya. Mereka semua fokus kepada kesehatan Ira. Namun Ira hanya mampu terbujur lemas di atas ranjang. Ibu Ira tidak tega melihat anaknya menderita terus-menerus. Ia pun kemudian mengikhlaskan kepergian Ira jika memang itu merupakan keputusan terbaik. Pak, Ibu sudah mengikhlaskan Ira. Istri Pak Midi tak sanggup menahan tangis. Ibu benar-benar berada di sisi Ira selama dirinya sakit. Pak Midi merasa sangat terpukul, ia bahkan hanya terdiam tanpa mengatakan apapun. Selang beberapa jam setelahnya, Ira pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di rumahnya sendiri. Pak Midi, sang istri dan Era benar-benar terpukul dengan meninggalnya Ira. Semua anggota keluarganya bergiliran untuk memeluk Ira. Bapak akan terus merasa bersalah atas kematian Ira ini, Bu. Jika kita pandai mensyukuri pemberian Tuhan, maka kejadiannya tidak akan serumit ini, Bu. Sebetulnya harta yang benar-benar berharga bukanlah uang, Pak, melainkan keluarga yang utuh. Baru berjalan 3 bulan, namun takdir buruk nyatanya lebih dulu datang dan menghampiri keluarga Pak Midi. Entah pengabdian tersebut akan dilanjutkan oleh Pak Midi atau tidak, namun kematian Ira benar-benar membuat Pak Midi sangatlah terpukul. Jenazah Ira pun kemudian dikebumikan tak jauh dari rumahnya. Kini Pak Midi dan sang istri hanya memiliki 1 orang anak yaitu Era. Namun bayang-bayang Ira akan terus membayangi kehidupan Pak Midi dan keluarganya. Setelah 1 minggu berlalu, Pak Midi pun masih merenungi kejadian yang berkaitan dengan kematian Ira. Pak Midi perlu waktu untuk bisa memutuskan apakah ia akan meneruskan pengabdiannya kepada Kidang Kencana atau ia memilih untuk menyudahi semuanya. Suatu malam Pak Midi tiba-tiba saja mendapatkan mimpi buruk di dalam lelapnya. Di dalam mimpi itu ia bertemu dengan jelmaan Kidang Kencana dan anak perempuannya yang beberapa hari lalu tewas, yaitu Ira. Dalam mimpi tersebut Pak Midi diberikan peringatan keras oleh jelmaan Kidang Kencana yang masuk ke dalam mimpinya. Kamu tidak boleh berhenti. Jika memilih untuk berhenti, maka kamu yang akan mati.
Di sisi lain Ira pun membisikkan sebuah kalimat halus kepada Pak Midi. "Bapak, sudahi saja semua ini. Ira tidak baik-baik saja di sini." Setelah mendengar ucapan Ira, Pak Midi pun langsung terbangun dari tidurnya. Keringatnya mengucur begitu deras hingga membasahi pipinya. Pak Midi benar-benar merasa bersalah terhadap Ira. Namun di sisi lain, jika ia memilih untuk berhenti, maka ia sendiri pun akan mati. Dalam benaknya ia berpikir bahwa cukup Ira saja yang mati, namun tidak dengan dirinya. Meskipun ia menyayangi anaknya tersebut, namun ia lebih menyayangi dirinya sendiri. Setelah menimbang semuanya, Pak Midi pun memutuskan untuk melanjutkan pengabdiannya kepada sosok Kidang Kencana. Ia pun memberitahukan keputusan itu kepada sang istri. Awalnya istrinya tersebut menolak. Namun sang istri tidak punya pilihan lain selain mengikuti perkataan Pak Midi. Waktu pun berjalan begitu cepat. Kini sudah 1 tahun waktu berlalu. Keluarga Pak Midi semakin kaya raya atas pengabdiannya kepada sosok Kidang Kencana. Satu persatu orang yang dibidiknya ia jadikan tumbal dan jiwanya terpagar rapi di pagar hijau rumah Pak Midi. Kini sudah ada sekitar 5 jiwa yang terkurung di sana. Hanya Pak Midi saja yang bisa melihat jiwa-jiwa yang terpenjara di situ. Sang istri dan anaknya Era tidak bisa melihat jiwa-jiwa itu. Suatu ketika ada seorang pendatang baru di desa tempat di mana Pak Midi tinggal. Sosok itu merupakan salah seorang ahli agama yang memiliki kepintaran lebih dibandingkan dengan warga lainnya. Orang tersebut bernama Pak Rizal. Ia tinggal tak jauh dari rumah Pak Midi. Saat Pak Rizal melintasi rumah Pak Midi, ia dikejutkan dengan penampakan jiwa-jiwa manusia yang terjerat di pagar rumah milik Pak Midi. Bukan hanya itu, ia juga melihat patung Kidang yang menyerupai Kidang sesungguhnya. Dari sana ia langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa Pak Midi melakukan persembahan kepada makhluk gaib. Di waktu-waktu tertentu pun ia akan melakukan tumbal persembahan untuk sosok yang dipujanya tersebut. Pak Rizal kemudian berinisiatif untuk bertanya kepada salah seorang warga yang saat itu melintasi rumahnya. Ia bertanya tentang rumah Pak Midi dan siapa sosok Pak Midi kepada warga yang melintas. "Permisi Pak, saya pendatang baru di sini. Boleh saya bertanya satu hal kepada Bapak?" "Ada apa Pak?" "Rumah pagar hijau di sana rumah siapa ya Pak?" "Oh, itu rumah Pak Midi. Beliau punya warung makan di dekat pasar. Beliau juga satu-satunya orang terkaya di desa ini, Pak." "Apa Pak Midi itu sudah kaya sedari dulu atau bagaimana, Pak?" "Sebenarnya saya juga menaruh curiga kepada Pak Midi tentang asal-muasal kekayaannya tersebut, Pak. Jadi dulu Pak Midi merupakan orang termiskin di desa ini. Bahkan mereka untuk makan pun susah. Lalu tiba-tiba suatu ketika mereka mendirikan warung makan di dekat pasar desa. Dan setelahnya mereka menjadi kaya raya. Saya sendiri juga merasa aneh, dari mana mereka mendapatkan modal yang besar untuk sewa ruko dan modal usaha tersebut. Apa ada kejanggalan yang kerap kali terjadi di desa ini, Pak?" "Ada sih, Pak. Tiap 3 bulan sekali, bahkan di tiap malam Kamis Wage ada orang yang meninggal. Bahkan 9 bulan lalu yang meninggal itu si Ira, anaknya Pak Midi." Setelah mendengar semua cerita warga tersebut, Pak Rizal pun sudah bisa mendapatkan gambaran secara utuh tentang persoalan yang terjadi di desa yang baru saja ia tempati ini. Ada hal buruk yang harus segera dituntaskan. Jika tidak, maka hal tersebut akan sangat meresahkan. "Kalau begitu, terima kasih ya Pak atas informasi yang diberikan kepada saya." "Memangnya ada apa Pak?" "Bukan apa-apa kok Pak." Setelahnya Pak Rizal pun memikirkan berbagai cara untuk bisa masuk ke kehidupan Pak Midi agar ia bisa menuntaskan persoalan pengabdiannya tersebut. Sementara Pak Rizal pun belum begitu paham sosok apa yang dijadikan persembahan oleh Pak Midi dan hal apa yang diperolehnya dari persembahan tersebut. Takutnya hal tersebut bisa mengancam keselamatan warga di desa yang baru saja ia tempati ini. Pak Rizal hidup seorang diri karena ia belum beristri sehingga ia hanya bisa menjalankan rencananya seorang diri. Bukan maksud ia mencampuri urusan orang lain, tapi jika hal tersebut sudah bertentangan dengan syariat agama, maka ia harus bisa menuntaskan hal tersebut. Suatu ketika Pak Rizal mencoba menyambangi warung makan milik Pak Midi. Ia ingin tahu situasi di sana sekaligus ingin mencari tahu tentang Pak Midi dan keluarganya, tentang persembahan yang dilakukannya dan alasan dibalik itu semua. Saat itu tidak banyak warga yang menaruh curiga dengan Pak Midi, sebab Pak Midi sangat pandai mengambil hati para warga dengan selalu memberikan santunan kepada warga yang membutuhkan. Bahkan hampir di tiap 1 bulan sekali, sehingga warga yang awalnya penasaran dengan kekayaan Pak Midi pun menepis rasa penasarannya.
hingga berubah menjadi rasa kagum. Saat Pak Rizal datang ke warung Pak Midi, ia langsung disambut hangat oleh Pak Midi dan istrinya. Pak Rizal pun mencoba memperkenalkan diri kepada mereka. "Selamat siang Pak, saya Rizal, warga pindahan yang rumahnya tak jauh dari rumah Bapak." Pak Midi pun menerima uluran tangan tersebut sembari tersenyum hangat kepada Pak Rizal. Sang istri pun kemudian mempersilahkan Pak Rizal untuk duduk. "Silakan duduk Pak, kami akan sediakan makanan spesial dari warung kami." "Terima kasih Bu. Setelah selesai makan nanti apakah boleh saya berbincang sebentar dengan Bapak?" "Tentu boleh Pak, kebetulan warung juga sedang tidak begitu ramai, sehingga saya memiliki banyak waktu luang untuk berbincang kepada Bapak." Setelahnya Pak Rizal pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Midi atas kesediaannya. Ia pun kemudian duduk di salah satu kursi kosong di warung Pak Midi. Sementara itu, istri Pak Midi pun menyiapkan makanan-makanan spesial untuk disajikan kepada Pak Rizal. Tak berselang lama makanan pun telah siap dan bergegas untuk disajikan kepada Pak Rizal. Sembari menyantap makanan yang disajikan oleh Pak Midi dan istrinya tersebut, Pak Rizal juga mulai mengamati kondisi yang ada di warung Pak Midi. Secara kasat mata tidak ada hal yang mencurigakan di warung tersebut. Semua yang ada di sana seperti kondisi warung makan pada umumnya. Meski demikian, Pak Rizal tetap ingin melakukan penyelidikan mendalam kepada keluarga Pak Midi. Jika memang ada yang salah, ia sangat ingin menyadarkan Pak Midi agar keluarganya tidak sampai salah langkah dengan mengambil jalan yang tidak semestinya. Setelah selesai menyantap makanan, Pak Midi pun kemudian menghampiri Pak Rizal untuk memenuhi janjinya melakukan perbincangan dengan Pak Rizal. "Bagaimana Pak? Apakah Pak Rizal suka dengan makanan yang kami hidangkan?" "Tentu suka Pak. Saya suka dengan masakan Bapak dan Ibu. Sepertinya saya akan langganan makan di sini." "Ngomong-ngomong, ada apa Pak? Kok Bapak ingin berbincang dengan saya? Padahal kan kita baru kali ini jumpa." "Benar Pak. Semenjak saya pertama kali melihat rumah Bapak dan kehidupan Bapak, saya menjadi penasaran akan keluarga Bapak. Kebetulan saya ini kan pindahan dari desa Pak. Saya juga seorang diri di sini, belum beristri juga. Saya ingin tahu bagaimana cara Bapak mengembangkan usaha warung makan ini hingga kini menjadi warung yang sangat ramai." Pak Rizal sengaja menanyakan hal lain yang tidak langsung menjurus ke arah persembahan makhluk gaib seperti yang ia curigai. Pak Rizal tidak ingin Pak Midi menjadi marah dan curiga dengan tujuannya membongkar hal-hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pak Midi dan keluarganya. Sehingga ia pun berpura-pura tertarik dengan perjalanan usaha Pak Midi. "Oh alah, Bapak ingin tahu tentang proses usaha saya toh? Saya pikir hal lain Pak." "Benar Pak, kebetulan saya pun memiliki keinginan untuk membangun usaha Pak. Namun saya bingung harus mulai dari mana. Saya mulai usaha ini juga dari nol Pak. Akan tetapi karena saya sangat tekun dan rajin bersedekah, akhirnya warung makan saya pun diminati oleh banyak orang hingga sukses seperti sekarang Pak." "Modal awal Pak Midi membangun usaha ini dari mana Pak? Karena itu kan menjadi hal yang perlu disiapkan jauh-jauh hari tentunya." "Saya mendapatkan pertolongan dari langit Pak, sehingga tiba-tiba saja saya mendapatkan uang yang sangat banyak dan bisa untuk membangun usaha ini." Saat menemui Pak Midi, pakaian yang dikenakan Pak Rizal sangatlah biasa. Ia tidak menunjukkan jati dirinya. Ia tidak menunjukkan kepada Pak Midi dan keluarganya bahwa dirinya adalah ahli agama. Sebab ia ingin menunjukkan kepada Pak Midi bahwa ia pun memiliki nasib yang sama seperti dirinya saat dulu tidak memiliki apapun. Karena itulah Pak Midi menjadi terbuka kepada Pak Rizal dan memberikan banyak informasi tentang dirinya dan kehidupannya. Pak Rizal pun merasa penasaran dengan apa yang dimaksud dengan pertolongan dari langit. Ia pun kemudian menanyakan hal tersebut kepada Pak Midi agar ia mendapatkan jawaban yang jelas darinya. "Maksud Bapak pertolongan dari langit itu apa?" Di sisi lain, salah satu perjanjian antara Pak Midi dengan Kidang Kencana ialah ia tidak boleh membocorkan perjanjiannya kepada siapapun. Jika ingin memperkenalkan sosok Kidang Kencana, Pak Midi diharuskan memberikan cerita perumpamaannya, bukan langsung menceritakan bahwa dirinya menjalin perjanjian dengan sosok gaib tersebut. Akan tetapi Pak Midi luput akan hal tersebut. Ia malah langsung menceritakan perjanjiannya dengan sosok Kidang Kencana kepada Pak Rizal. Sebab itu merupakan kali pertama ada orang yang menanyakannya terkait kekayaan Pak Midi. "Dari gunung tertinggi di Pulau Jawa Pak, saya mendapatkannya dari sana." "Maksudnya Bapak mendapatkan semacam harta karun di gunung tersebut?" "Bisa dibilang begitu Pak. Saya bisa ceritakan awal mulanya kepada Bapak, tapi cukup Bapak saja yang tahu." "Apakah Bapak percaya dengan saya? Terlebih lagi kita baru pertama kali bertemu Pak."
Saya melihat diri saya dulu saat melihat Pak Rizal. Dulu saya sangat menderita, hidup serba kekurangan dan tidak punya siapa-siapa selain istri dan anak saya. Hingga akhirnya takdir baik berpihak kepada saya. Jadi saya berharap setelah Pak Rizal mendengarkan cerita saya, takdir baik pun bisa berpihak kepada Pak Rizal. Terima kasih Pak, karena Bapak sudah memperdulikan saya. Jadi dulu ada seseorang yang mengatakan bahwa jika ingin mengubah takdir hidup ke arah yang lebih baik, mintalah kepada sosok Kidang Kencana yang tinggal di gunung tertinggi di Pulau Jawa. Seketika itu karena saya sudah tidak memiliki pilihan lain, akhirnya saya pun mengikuti ucapan itu. Saya pergi ke gunung yang dimaksud dan di sana saya melakukan semedi selama 3 hari. Setelahnya sosok tersebut pun melekat di diri saya hingga mengubah kehidupan keluarga saya menjadi sangat baik seperti sekarang, Pak. Bapak melakukan perjanjian dengan makhluk gaib. Apa tidak ada konsekuensi setelahnya, Pak? Sependek yang saya tahu, jika kita melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, maka mereka akan meminta sesuatu dari kita. Benar apa yang diucapkan Bapak, memang benar. Ada konsekuensi yang harus saya tanggung. Hanya saja saya tidak ada pilihan lain, Pak. Sejauh ini saya pun berusaha untuk selalu memenuhi konsekuensi atas perjanjian tersebut. Apa setelahnya tidak ada penyesalan, Pak? Sempat ada rasa penyesalan atas perjanjian itu, Pak. Terutama saat anak saya menjadi korban atas perjanjian ini. Akan tetapi jika saya berhenti maka saya akan mati, Pak. Dan saya tidak ingin mati sia-sia seperti putri saya. Apa Bapak juga mengorbankan orang lain selain putri Bapak? Tentu, Pak. Sebab setiap 3 bulan sekali saya harus memberikan tumbal kepada makhluk itu. Jika ada warga yang tahu hal ini, Bapak bisa saja diamuk oleh mereka. Maka dari itu jangan sampai ada warga yang tahu, Pak. Saya juga minta Bapak agar tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Saya tidak akan membicarakan hal ini kepada siapapun, Pak. Tapi saya harap suatu waktu Bapak bisa menyudahi perjanjian ini tanpa harus mengorbankan nyawa Bapak. Di sisi lain saya ingin mengikuti jejak Bapak. Akan tetapi di sisi lainnya pula, saya teramat takut melakukannya. Sebab semuanya berkaitan dengan nyawa orang lain. Saya tidak ingin berbahagia di atas penderitaan orang lain. Saya harap meskipun Bapak tidak mengikuti jejak saya, takdir baik tetap bisa datang ke dalam hidup Bapak. Terima kasih Pak sudah berbagi kisah dengan saya. Banyak pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah Bapak. Setelahnya Pak Rizal pun izin pamit kepada Pak Midi untuk kembali ke rumahnya. Pak Rizal berhasil mendapatkan banyak informasi dari Pak Midi terkait perjanjiannya dengan makhluk gaib yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang manusia. Akan tetapi terkadang hidup yang tidak sesuai harapan mampu membutakan mata hati seseorang hingga ia lupa bahwa ia masih memiliki Tuhan. Pak Rizal pun berpikir tentang cara menyudahi itu semua. Namun di sisi lain ucapan yang dilontarkan Pak Midi kepada Pak Rizal menjadi malah petaka besar bagi dirinya. Sebab secara tidak langsung ia sudah melanggar perjanjiannya dengan sosok Kidang Kencana. Semenjak Pak Midi memberikan banyak informasi tentang perjanjiannya dengan sosok Kidang Kencana kepada Pak Rizal, satu persatu malapetaka datang menghampiri Pak Midi. Dimulai dengan hadirnya mimpi buruk yang terus-menerus mengganggu tidur Pak Midi. Dalam mimpinya tersebut Pak Midi selalu melihat dirinya terpenjara di dalam pagar hijau rumahnya. Selain itu ia juga selalu melihat kehancuran di keluarganya. Sang istri menderita sakit yang amat parah dan anak satu-satunya yang bernama Era menyusul saudari kembarnya ke lubang kematian. Hampir di tiap malam Pak Midi tidak merasakan ketenangan di dalam lelapnya. Tak lama setelahnya sang istri pun mengetahui bahwa Pak Midi suaminya tersebut mengalami keresahan di tiap malamnya. Sang istri pun mencoba menanyakan hal tersebut kepada Pak Midi. Bapak ada masalah apa? Mengapa Bapak selalu resah saat tidur? Bapak selalu mimpi buruk, Bu. Kejadian mimpi tersebut terus-terusan berulang hingga sepekan. Bapak tidak tenang. Memang apa yang Bapak mimpikan? Bapak bermimpi keluarga kita hancur, Bu. Bapak terpenjara di dalam pagar hijau rumah kita. Ibu mengidap penyakit yang sangat parah. Sementara Era menyusul Ira ke lubang kematian. Bapak sangat takut mimpi buruk tersebut menjadi kenyataan, Bu. Mimpi kan hanya bunga tidur, Pak. Bapak jangan terlalu khawatir. Bapak juga mencoba untuk tidak khawatir, Bu. Namun tetap saja sulit sekali menghilangkan kekhawatiran tersebut. Apa Bapak sempat melakukan kesalahan? Misal salah sikap ataupun salah ucap kepada orang lain?
Pak Midi pun terdiam sembari mengingat-ingat semua ucapan yang ia lontarkan di hari-hari lalu ataupun sikap yang tidak semestinya, yang mungkin saja luput dari pikirannya. Setelah terdiam begitu lama, ia pun akhirnya sadar bahwa ia sudah melakukan kesalahan fatal, yaitu ia membicarakan tentang perjanjiannya dengan Kidang Kencana kepada orang lain. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diketahui oleh orang lain selain keluarganya sendiri. Bapak baru ingat, Bu. Kemarin Bapak tidak sengaja menceritakan tentang sosok Kidang Kencana kepada Pak Rizal. Sedang hal tersebut sangatlah dilarang, Bu. Lalu bagaimana ini, Bu? Tidak ada pilihan lain selain menjadikan Pak Rizal sebagai tumbal, Pak. Sebab jika ia sampai membocorkan informasi tersebut, Bapak bisa tewas mengenaskan. Lalu bagaimana cara menjadikan Pak Rizal itu tumbal, Bu? Lakukan seperti sebelum-sebelumnya, Pak. Pak Midi pun memikirkan semuanya. Setelah mempertimbangkan banyak hal, ia pun setuju dengan apa yang disarankan oleh sang istri. Ia pun kemudian mengatur rencana untuk mengeksekusinya. Tepat di malam Kamis Wage Bapak akan menghabisinya, Bu. Bagus, Pak. Jangan mengulur waktu. Di sisi lain, Pak Midi tidak tahu jika Pak Rizal merupakan sosok pemuka agama yang sangat kebal akan sihir atau sebagainya. Ia bahkan tak segan untuk mengembalikan kiriman sihir itu kepada orang yang telah memerintahkannya. Hari yang dinantikan oleh Pak Midi pun segera tiba. Ia kemudian melakukan rencana untuk menghabisi Pak Rizal, padahal sejak awal jumpa Pak Midi merasa sangat iba kepada Pak Rizal. Namun karena ia sangat takut terjadi hal buruk kepada hidupnya, hatinya pun tertutup hingga tega menjadikan Pak Rizal sebagai tumbal hanya karena Pak Rizal tahu tentang latar belakang Pak Midi. Pak Midi kemudian mencoba mendatangi rumah Pak Rizal untuk memberikan bingkisan makanan dan minuman kepada Pak Rizal, di mana siapa saja yang memakan atau meminum makanan yang dibawa Pak Midi akan didatangi oleh sosok Kidang Kencana saat malam hari, dan sosok itu akan mengambil jiwa di tubuh manusia yang dibidiknya. Saat pertama kali menerima minuman maupun makanan yang diberikan Pak Midi, Pak Rizal sudah menaruh curiga. Pak Rizal pun berniat untuk tidak menyantapnya saat Pak Midi lengah ataupun pergi meninggalkan dirinya. Ia berniat untuk membakar ataupun membuangnya. Akan tetapi ia tidak ingin Pak Midi tahu jika ia akan membuang makanan dan minuman yang diterimanya dari Pak Midi. Saya harus membuang makanan ini tanpa diketahui oleh Pak Midi. Setelah memberikan bingkisan makanan dan minuman, Pak Midi pun memilih untuk pulang dan kembali ke warung makan miliknya. Keduanya saling menyembunyikan hal-hal yang sebenarnya mereka ketahui. Persoalan antara Pak Rizal maupun Pak Midi semakin kompleks. Di sisi lain, Pak Rizal sangat ingin kebohongan Pak Midi lekas terkuak. Namun di sisi lain, Pak Midi tidak ingin ada satu orang pun yang tahu tentang perjanjiannya dengan sosok Kidang Kencana, sebab hal tersebut akan membawa kabar buruk bagi diri Pak Midi sendiri maupun orang tua, istri dan anaknya. Nasib buruk juga menghampiri usaha warung makan milik Pak Midi. Hal tersebut merupakan imbas dari kejadian tempo lalu di saat Pak Midi menceritakan semua perjanjiannya dengan sosok Kidang Kencana kepada Pak Rizal. Mendadak masakan yang dihidangkan di warung Pak Midi tidak memiliki cita rasa yang enak seperti biasanya. Hampir semua pelanggan pun protes akan hal tersebut. Masakan apa ini, Pak? Rasanya hambar, tidak layak untuk dimakan. Masakan kami enak kok, Pak. Seperti biasanya, kami tidak mengubah apapun. Kamu coba saja, rasanya tidak enak. Pak Midi pun kemudian mencoba makanan tersebut dan memang rasanya sangatlah hambar dan tidak enak. Pak Midi pun memilih untuk meminta maaf kepada para pelanggan atas kejadian ini. Saya minta maaf, Pak. Dengan masakan yang dihidangkan di warung kami, saya janji hal ini tidak akan terulang lagi. Dan untuk mengganti semuanya, Bapak tidak perlu membayar makanan yang sudah Bapak makan. Saya juga tidak sudi jika harus membayar makanan yang tidak layak untuk dimakan seperti ini. Pelanggan lain pun menyaksikan perdebatan antara Pak Midi dan pelanggan yang mengatakan bahwa makanan di warung Pak Midi tidak enak. Semua orang pun termakan dengan omongan tersebut dan mengurungkan niat mereka untuk datang dan menyantap makanan di sana. Dalam waktu sekejap, warung makan milik Pak Midi sangatlah sepi. Ia pun mengalami kerugian yang sangat besar sebab banyak makanan yang tidak habis terjual dan harus dibuang karena basi. Bagaimana ini, Bu? Jika terus begini kita bisa saja gulung tikar. Benar, Pak. Ibu juga tidak sangka jika hal ini akan menimpa warung kita. Saya harus temui Kidang Kencana, Bu. Bapak tidak ingin hal ini terjadi secara berulang. Lekas temuilah sosok itu, Pak. Ibu juga tidak ingin kembali miskin jika terus begini kejadiannya. Warung milik Pak Midi pun ditutup lebih cepat dari biasanya sebab tak ada satupun pelanggan yang datang. Pak Midi pun bergegas untuk menemui sosok Kidang Kencana di malam hari. Kebetulan malam ini adalah malam Kamis Wage. Pak Midi pun menghampiri patung Kidang yang terletak di rumahnya untuk memanggil sosok itu.
hamba Tuhan. Keluarlah Tuhan, saya ingin berbincang banyak hal kepada Tuhan. Tak berselang lama sosok Kidang Kencana pun muncul dan menemui Pak Midi yang saat itu sedang bersimpu di depan patung Kidang. Ucapanmu akan membunuhmu sendiri. Apa tidak ada cara untuk menuntaskan persoalan ini Tuhan? Jika ada manusia yang tahu maka hilangkan manusia tersebut. Baik Tuhan, saya akan mempersembahkan dia kepada Engkau. Setelahnya sosok Kidang Kencana pun hilang dari pandangan Pak Midi. Pak Midi baru ingat jika tempo lalu ia memberikan bingkisan makanan kepada Pak Rizal agar ia menjadi tumbal sosok Kidang Kencana. Pak Midi pun penasaran apakah Pak Rizal sudah tewas atau belum. Ia kemudian berencana untuk datang ke rumah Pak Rizal hanya untuk sekedar memastikan. Betapa terkejutnya Pak Midi saat ia melihat Pak Rizal baik-baik saja tanpa adanya luka satupun di tubuhnya. Bahkan aura yang terpancar dari wajahnya sangatlah ceria, seakan-akan tidak ada hal buruk yang datang menghampirinya. Pak Midi terheran-heran dibuatnya. Kok bisa Pak Rizal masih hidup? Bukankah tempo lalu aku sudah memberikannya makanan dan minuman yang bisa menjadikan dia sebagai tumbal Kidang Kencana? Sepertinya ada hal yang tidak benar. Ia pun kemudian memutuskan untuk datang menemui Pak Rizal esok harinya. Pak Midi semakin tidak tenang dengan hidupnya. Sebab hal buruk terus-menerus datang menghampiri keluarganya. Padahal ia selalu memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh sosok Kidang Kencana. Hanya satu hal yang luput dari pandangannya, yaitu ia tidak sengaja membicarakan soal perjanjian dengan Kidang Kencana kepada Pak Rizal. Di sisi lain, Pak Rizal pun sudah memikirkan hal yang harus dilakukan untuk menyadarkan Pak Midi secara baik-baik. Meskipun ia sendiri tahu bahwa Pak Midi bermaksud untuk mencelakainya. Namun Pak Rizal tidak menaruh dendam kepada Pak Midi. Ia pun memutuskan untuk datang berkunjung ke rumah Pak Midi. Saat itu hari sudah mulai sore. Pak Rizal pun beranjak dari rumahnya untuk pergi ke rumah Pak Midi. Pak Midi kebetulan sudah pulang dari warungnya saat itu, sebab warungnya sangatlah sepi, sehingga ia memilih untuk pulang lebih awal. Permisi. Pak Midi pun bergegas untuk membukakan pintu. Ia sangat kaget saat melihat Pak Rizal sudah berada di depan rumahnya tanpa sakit atau kurang apapun. Padahal tempo lalu ia memberikan makanan maupun minuman yang mampu mengambil nyawa Pak Rizal. Silakan masuk Pak. Pak Rizal pun kemudian masuk ke dalam rumah Pak Midi. Saat menginjakan kaki di sana, ia merasakan suasana yang begitu mengerikan. Bahkan bulu kuduknya berdiri seketika. Pak Rizal kemudian menyampaikan maksud akan kedatangannya tersebut. Saya datang kemari sebagai bentuk terima kasih atas hidangan yang tempo lalu Pak Midi berikan kepada saya. Walah, itu tidak masalah Pak. Saya bahkan bisa membawakan lagi untuk Bapak. Tidak usah Pak. Sebelumnya saya mau membicarakan satu hal kepada Bapak. Apa itu Pak? Saya tahu tujuan Bapak tempo lalu memberikan makanan dan minuman kepada saya. Tapi saya tidak marah kepada Bapak. Saya tahu Pak Midi sedang berada di jalan yang salah. Maksud Bapak? Sedari awal saya tinggal di sini dekat dengan rumah Bapak. Saya tahu semuanya Pak. Saya bisa melihat dan mendengar tangisan mereka yang terpenjara di pagar hijau rumah Bapak. Saya juga melihat sosok yang Bapak puja selama ini, yang tinggal di patung Kidang di teras rumah Bapak. Saya bisa melihatnya Pak. Dari mana Bapak tahu? Saya tidak perlu menjelaskan dari mana saya bisa tahu itu semua. Saya datang ke sini hanya untuk memberikan Bapak sedikit pesan baik. Semuanya belum terlambat Pak. Masih ada kesempatan Bapak untuk bertobat. Selama Bapak masih diberikan umur oleh Tuhan. Saya tidak bisa berhenti dan tidak ada alasan untuk saya berhenti. Jika Bapak terus melanjutkannya, suatu waktu anak dan istri Bapak bisa saja menjadi tumbal karena hal ini. Tahu apa kamu tentang keluarga saya? Saya memberikan nasihat baik sebagai sesama manusia Pak. Tidak etis jika kita menyekutukan Tuhan hanya karena nikmat dunia yang datang sesaat saja. Perihal Tuhan dan pertanggungjawaban dari hidup saya, biarlah menjadi urusan saya. Siapapun tidak berhak mencampurinya termasuk Bapak. Pak, coba renungkan. Salah satu anak Bapak sudah menjadi korban karena hal ini. Apa Bapak tega? Jika kamu datang hanya untuk berkata buruk, lebih baik kamu pergi dari rumah saya. Tapi Pak, pergi! Pak Midi mendorong paksa Pak Rizal untuk pergi dari rumahnya. Ia tidak terima jika ada orang lain yang ikut campur atas tindakan yang ia lakukan terlebih lagi. Hal tersebut berkaitan dengan keluarga dan persembahan yang ia lakukan. Perihal hidup dan Tuhan biarlah menjadi urusan pribadi Pak Midi. Tidak perlu ada yang menasehati ataupun mencampurinya.
Dengan hati kecewa, Pak Rizal pun pergi dari rumah Pak Midi. Meskipun ia diusir secara paksa, namun Pak Rizal tidak sakit hati. Ia memakluminya sebab seseorang yang sedang berada di jalan yang salah pasti akan bertindak demikian. Pak Midi merasa bahwa dirinya benar dan jalan yang diambilnya sudah sesuai dengan harapan yang selama ini ia idam-idamkan. Maka dari itu tidak heran jika dia bertindak demikian. Di sisi lain, Pak Midi merasa sangat marah karena secara tidak langsung harga dirinya diinjak-injak oleh orang yang dianggapnya remeh. Ia kemudian melampiaskan amarahnya tersebut kepada istrinya. Sang istri yang tahu jika suaminya tersebut marah pun mencoba untuk menenangkannya. Sudah Pak, tidak perlu masuk ke dalam hati. Laki-laki itu benar-benar bajingan Bu. Bisa-bisanya dia menginjak-injak harga diriku. Tahu apa dia tentang Tuhan yang kita sembah? Bisa-bisanya dia campuri urusan ketuhanan kita Bu. Tapi Ibu heran, dari mana Bapak itu tahu tentang hal ini Pak? Jika dilihat dari penampilannya ia nampak seperti orang biasa. Tapi jika melihat pengetahuan tentang persembahan kita, ia pasti bukan orang sembarangan Pak. Kita harus hati-hati. Bapak benar-benar menyesal sudah menceritakan semua tentang persembahan kita di awal kepada dia. Anehnya lagi bisa-bisanya dia tidak mati. Padahal kita sudah memberikan dia makan dan minuman yang bisa membuatnya mati seketika. Sepertinya dia punya ilmu yang sangat tinggi Pak. Sepertinya begitu Bu. Kita harus segera menyingkirkan dia Pak. Benar Bu. Segera kita musnahkan dia. Pak Midi pun kembali menyusun rencana untuk bisa menghabisi Pak Rizal bagaimanapun caranya. Di sisi lain, perekonomian keluarga Pak Midi pun mengalami penurunan yang sangat drastis. Warungnya sangat sepi dan ia terus-menerus mendapatkan mimpi buruk. Para warga pun mulai menggunjing keluarga Pak Midi. Semua orang mengatakan bahwa keluarga Pak Midi pasti melakukan pesugihan. Sebab tiba-tiba saja mereka membangun sebuah warung di ruko dekat pasar desa yang memiliki biaya sewa cukup mahal. Ibu-ibu, kalian merasa aneh tidak dengan keluarga Pak Midi? Aneh kenapa Bu? Dalam waktu setahun mereka bisa hidup kaya. Bahkan punya warung makan besar yang lokasinya dekat dengan pasar desa. Padahal kan mereka dulunya sangat miskin. Bahkan untuk makan sehari-hari saja selalu utang. Benar juga ya Bu. Bukan hanya itu, anak mereka saja yang namanya Ira tiba-tiba tewas tanpa sebab. Bahkan banyak warga pun tewas tanpa sebab di tiap 3 bulan sekali. Bukankah itu hal yang sangat janggal? Benar Bu, saya juga menaruh curiga kepada hal tersebut. Lalu tiap saya melintas di depan rumahnya, bulu kuduk saya langsung berdiri. Benar-benar mengerikan. Apa jangan-jangan dia melakukan pesugihan ya Bu? Jangan-jangan benar lagi. Soalnya tidak mungkin orang miskin tiba-tiba mendadak kaya. Kecuali ia mendadak mendapat warisan yang banyak. Kalau benar kita harus lapor ke kepala desa supaya segera ditindaklanjuti. Tapi kita harus punya bukti dulu agar kita bisa dipercayai oleh orang lain. Mulai besok ayo kumpulkan bukti kuat. Lalu kita langsung lapor saja ke kepala desa. Setuju? Para ibu-ibu rumpi tersebut pun kemudian mulai mencari titik celah untuk mencari bukti terhadap tuduhan yang mereka layangkan. Selama ini ternyata semua warga merasa resah karena di tiap 3 bulan sekali ada warga yang tewas tanpa sebab. Selain itu, kekayaan keluarga Pak Midi yang datang secara tiba-tiba pun menjadi buah bibir dari para warga di desa. Semakin hari hidup Pak Midi dan keluarganya semakin tidak tenang. Kini hampir semua warga memandang sinis ke arahnya. Pak Midi belum tahu jika semua warga kini sudah menaruh curiga kepadanya. Setelah banyak kejanggalan yang terjadi di desa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel